Perkenalkan, nama saya Nur Wahyuni dari kelas 12 IPA 2. Saya akan membahas materi tentang evolusi. Evolusi adalah perubahan secara perlahan-lahan dan bertahap yang berlangsung dalam waktu yang sangat lama. Evolusi menghasilkan perubahan bentuk menjadi lebih baik atau lebih kompleks. Faktor pendukung terjadinya evolusi. 1. Mutasi gen. Mutasi adalah perubahan yang terjadi mendadak dalam kromosom. Mutasi menyebabkan terbentuknya variasi sifat-sifat dalam suatu populasi. Kedua, rekomendasi gen. Rekomendasi gen adalah peristiwa pembentukan susunan gen baru. Rekomendasi gen dapat terjadi saat peristiwa pindah silang pada fase profase 1 dari meiosis 1. Yang ketiga, hanyutan genetik. Hanyutan genetik merupakan peristiwa perubahan frekuensi gen dalam suatu populasi. Hal ini terjadi karena adanya populasi kecil yang berpisah dari populasi asalnya. Akibatnya akan ada gen-gen tertentu yang memiliki jumlah banyak, sedikit, atau bahkan menghilang dari populasi. Yang keempat, aliran gen. Aliran gen merupakan peristiwa pertukaran gen antar populasi yang disebabkan oleh proses imigrasi dan emigrasi pada populasi. Sebagai contoh, seekor kumbang merah melakukan imigrasi ke populasi kumbang coklat. Kemudian, apabila terjadi perkawinan, akan ada gen baru pada populasi kumbang coklat. Adapun pendapat dari salah satu para ahli, yaitu 1. Teori Darwin, mengungkapkan ada dua hal utama dalam teorinya, yaitu seleksi alam dan adaptasi. Spesies-spesies yang hidup sekarang berasal dari spesies berevolusi melalui seleksi alam dari zaman dulu yang dengan contohnya jerapah leher pendek, punah dan sebaliknya. Selanjutnya, teori Lamarck. Perubahan yang terjadi pada makhluk hidup karena organ-organ yang sering digunakan atau organ lingkungannya kemungkinan besar akan diturunkan pada keturunannya. Sebagai contoh, awalnya jerapah berleher pendek, kemudian beradaptasi dengan berubah menjadi panjang. Akhir, pendapat dari August Weismann. Pada teori August Weismann bahwa perubahan sel-sel tubuh akibat pengaruh lingkungan tidak diwariskan pada keturunannya. Evolusi menyangkut pewarisan gen-gen lewat sel-sel kelamin. Ini bermakna jika evolusi berkaitan dengan gejala seleksi alam pada faktor-faktor genetik. Weismann membuktikan teorinya dengan memakai tikus, di mana mengawinkan dua tikus yang masing-masing ekornya dipotong. Selanjutnya, anak-anak tikus yang sudah dewasa dipotong ekornya dan dikawinkan dengan sesamanya. Hasilnya, anak-anak tikus berekor yang melakukan percobaan tersebut hingga 21 generasi tikus dan hasilnya sama. Contoh evolusi. Kuda diyakini memiliki tubuh yang kecil dan memiliki 5 jari pada jutaan tahun yang lalu. Namun, saat ini kita bisa melihat kuda berukuran besar dengan 1 jari. Contoh lainnya, jerapah terlahir dengan bentuk fisik yang beragam. Ada yang leher panjang, ada juga yang berleher pendek. Untuk bertahan hidup, jerapah akan memakan daun yang berada di puncak pohon. Hal tersebut tentu membuat jerapah berleher pendek kesulitan dan akhirnya tidak dapat bertahan hidup. Sementara jerapah leher panjang dapat beradaptasi dan bertahan hidup. Dengan demikian, seperti yang dikemukakan oleh Charles Darwin, kuda dan jerapah berevolusi karena seleksi alam.